Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Rizal Ramadan, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering B2. Di sini saya Dwi Yusofiana akan mempresentasikan materi bab 7 yang membahas tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata Arab, ilm, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Kemudian menurut bahasa, ilmu itu ada dua pengertian, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa yang disebut knowledge, yaitu pengetahuan tentang hal-hal yang biasa sehari-hari. Dan pengertian yang kedua menurut bahasa yaitu pengetahuan yang ilmiah, yang lazim disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Dan dalam Islam memandang bahwa ilmu sains maupun pengetahuan atau knowledge, keduanya bersumber dari Allah. Dialah Allah yang mengajarkan pada manusia dan selain manusia ilmu dan pengetahuan. Kemudian, apa urgensi ilmu dalam Islam? Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia, karena dengan ilmu itu menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, seperti jin dan juga hewan. Dan yang paling penting, orang yang berilmu itu pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian integrasi antara ilmu, iman, dan amal. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah. Sedangkan ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Jadi hubungan antara ilmu, iman, dan amal itu sangat erat kaitannya. Kedudukan dan tanggung jawab seorang ilmuwan. Ada keutamaan orang berilmu. Yang pertama, yaitu mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah. Ia akan mendapatkan derajat yang tinggi karena ia memiliki ilmu. Kemudian, selain mendapatkan keutamaan, seorang ilmuwan juga mendapatkan tanggung jawab. Yang pertama adalah menyampaikan amanat Allah, atau biasa disebut dengan menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua, memelihara lingkungan. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan wujud dari aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk peradaban Islam. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, kemajuan umat Islam yang disebabkan oleh pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Dan kedua, pola pikir ilmuwan Arab berpikir secara sistematis. Adapun kemunduran umat Islam, yaitu pertama, friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer saling memperebutkan kekuasaannya. Kemudian yang kedua, yaitu para penguasa kehilangan kredibilitasnya. Terdapat ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam. Di antaranya yaitu pertama, Jabir bin Hayyan. Beliau
adalah seorang ahli kimia. Yang kedua, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau adalah ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Yang ketiga, ialah Al-Kindi. Beliau adalah ilmuwan yang paling besar pengetahuannya dalam sejarah Islam, yang ahli dalam banyak bidang, yaitu salah satunya pertama ahli bidang astronomi, ahli bidang ilmu alam dan fisika, bidang teknik, kimia, matematika, geometri, kedokteran, dan juga musik. Kemudian selanjutnya, ilmuwan yang terkemuka dalam sejarah Islam adalah Ibnu Sina. Beliau ahli bidang filsafat, terutama pada kedokteran. Selanjutnya, ada Sabit bin Qurrah. Beliau ahli penerjemah bahasa. Beliau menguasai banyak bahasa dan menerjemahkan banyak-banyak buku. Selain 5 ilmuwan yang saya sebutkan tadi, masih banyak lagi ilmuwan muslim lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan barat pada masa modern. Kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Itu pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Dan ada merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Itu ada 2 aspek, yaitu aspek internal dan juga aspek eksternal. Pada aspek internal, untuk membangkitkan umat Islam di bidang iptek, yaitu dibutuhkan umat Islam yang percaya diri. Kemudian pada aspek eksternalnya, yaitu dibutuhkan spirit kemajuan dengan diiringi moralitas Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.